Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan sayembara dari Tesla atau Elon Musk itu, yang juragan mobil listrik itu. Jadi pada bulan Maret 2021 itu, Elon Musk atau Tesla lah, kita bahasakan Tesla aja biar mudah. Tesla itu memberi pengumuman atau memberi sayembara terkait dengan efek karbon. Jadi bahasanya kurang lebih seperti ini. Siapa saja yang bisa menyerap atau siapa saja yang memiliki teori untuk bisa menyerap efek karbon di alam, maka dia akan mendapatkan uang senilai 100 juta dolar dari Tesla. Jadi siapapun itu yang bisa membuat sebuah teori untuk menyerap karbon di bumi ini, karbon dioksida atau karbon monoksida, intinya efek karbon itu, maka Tesla akan memberikan uang sebesar 100 juta dolar. Dalam teorinya, efek karbon ini itu merusak ozon, kemudian menjadikan panas matahari meningkat, suhu meningkat, mencairkan es di kutub dan meningkatkan permukaan laut, dan akhirnya pulau-pulau tenggelam. Teorinya seperti itu. Maka Elon Musk atau Tesla itu memiliki kepentingan terkait dengan pengurangan karbon, sehingga mobilnya lakulah, kurang lebih seperti itu. Mobilnya kan listrik ya. Nah, kemudian langit menjawab begini. Efek karbon itu, atau karbon dioksida ataupun karbon monoksida ya. Nanti kalau untuk lebih jelas terkait bagaimana karbon dioksida, karbon monoksida, silakan buka di Google aja ya. Karena sudah jelas di situ. Nah, karbon ini karakteristiknya atau berat jenisnya itu lebih ringan daripada udara, sehingga dia akan naik ke permukaan. Sedangkan oksigen itu berat jenisnya lebih berat daripada udara, sehingga dia turun. Maka ketika ada karbon dioksida ataupun karbon monoksida yang dihasilkan, baik itu dari kendaraan ataupun lain-lainnya, dia akan naik. Jadi yang kita hisap ini sebenarnya tetap oksigen, O2, karena karbon dioksida ataupun karbon monoksida itu naik. Walaupun memang naiknya itu lambat, sehingga memang kalau terlalu banyak asap juga ngap juga, tapi pada prinsipnya dia akan naik. Nah, ketika karbon ini naik, nanti di atas itu dia akan berbenturan, dia kan panas ya, dia panas, itu akan berbenturan dengan uap air yang dihasilkan dari penguapan laut. Jadi matahari memanaskan laut, kemudian penguapan. Nah, efek gas karbon ini itu naik panas, sedangkan efek penguapan air laut itu dingin. Jadinya awan gitu loh, seperti itu. Nah, ketika karbon ini naik, kemudian di atas berbenturan dengan uap air, itu berbenturan itu menciptakan ledakan yang kita sebut biasanya geledek. Jadi ledakan atau benturan yang sangat keras, karena satu panas dari karbon, satu dingin dari uap air, itu menciptakan semacam ledakan. Nah, ledakan itu kemudian juga menciptakan petir. Jadi kalau benturan antara golok dengan golok atau golok dengan batu, itu yang pertama
terbentuk atau yang pertama tercipta itu sebenarnya adalah suara. Kemudian baru percikan cahaya. Namun yang sampai ke bumi atau yang sering kita lihat itu cahaya dulu, baru suara. Padahal sebenarnya yang tercipta itu suara dulu, baru cahaya. Namun karena kecepatan cahaya lebih tinggi, maka yang sampai petir dulu gitu. Ketika benturan itu terjadi, maka terciptalah hujan. Gitu. Jadi ketika benturan itu terjadi, uap air berubah menjadi hujan, menjadi oksigen, turun. Nah, kemudian di situ juga tercipta nitrogen. Jadi ketika benturan itu, karbon dioksidanya itu nanti terbentuk menjadi nitrogen. Nitrogen ini bentuknya angin. Dan itu diperlukan oleh tumbuhan dan hewan. Tumbuhan untuk proses fotosintesis atau untuk proses klorofil. Silakan baca di Google, itu sudah ada. Nitrogen itu bentuk aslinya itu adalah angin. Jadi setelah kami cek di langit itu angin. Nah, sedangkan uap air itu kemudian jadi benturan itu benturan terjadi, karbon dioksida atau monoksida berubah menjadi nitrogen dan turun lagi untuk tumbuhan dan hewan. Kalau hewan untuk metabolismenya. Sedangkan uap air yang benturan tadi itu berubah menjadi oksigen dan hujan. Gitu. Jadi kemudian turun lagi ke bumi. Sirkulasi ini, perputaran ini alamiah. Artinya apa? Ini sunatullah. Makanya ketika Tesla mengajukan sayembara itu untuk menyerap serat karbon, jawaban dari langit adalah tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang siapapun yang bisa menciptakan teori untuk menyerap karbon dioksida. Kenapa? Karena itu sudah sirkulasi atau sudah mekanisme sunatullah. Jawaban langit seperti itu. Nah, lalu bagaimana terkait dengan pemanasan global? Sebenarnya volume air di bumi itu tetap. Bahkan masih ada daratan yang membutuhkan air, seperti hanya di Afrika masih banyak gurun-gurun. Maka ketika suhu bumi meningkat lah, katakanlah panas meningkat karena lapisan ozon yang menipis. Apakah lapisan ozon menipis? Bisa jadi ya. Itu bisa jadi iya. Tetapi itu pun secara alamiah akan dipulihkan gitu loh. Jadi auto pulih lah, kalau bahasa anak-anak sekarang itu auto pulih gitu. Nah, ozon itu sebenarnya lebih lebih cepat terkikis atau menipis itu bukan oleh karbon tapi nuklir. Itu lebih terkikis oleh nuklir. Jadi karbon ini ada tapi efek terhadap ozon sangat kecil dan itu pun cepat terpulihkan. Jadi ketika terjadi benturan antara karbon dengan uap air, itu menciptakan hujan dan nitrogen, dan karbon yang belum benturan di bawah itu ternetralisir dengan air itu sendiri. Jadi ketika hujan turun, karbon yang belum naik itu ternetralisir dengan hujan itu sendiri. Lapisan ozon yang semakin menipis itu kemudian memanaskan kutub umpamanya sampai mencair, itu tidak akan menambah volume. Kenapa? Diserap lagi oleh matahari, kemudian digeser awannya ke daerah-daerah yang gersang seperti hanya gurun-gurun di Afrika. Sunatullahnya seperti itu. Makanya sekarang di Ethiopia dan beberapa negara lain di Afrika itu sudah mulai hujan atau sudah mulai hijau. Jadi tidak perlu khawatir karena volume yang ada di bumi ini itu tidak akan berkurang ataupun bertambah. Tidak akan tidak akan berkurang ataupun tidak akan bertambah. Airnya segitu-gitu aja, tidak akan kutub mencair kemudian menenggelamkan pulau, tidak ada. Teori langitnya tidak ada, sudah dicek tidak ada. Itu terkait. Jadi jawaban atau kesimpulan terkait dengan sayembara Tesla bahwasanya siapa saja yang bisa membuat teori untuk menyerap karbon akan diberi $100 juta. Maka jawaban dari langit
itu tidak mungkin bisa, karena itu karbon itu adalah sunatullah, mekanismenya sunatullah, itu sudah alamiah, sesuatu yang siklusnya secara alamiah. Adapun perubahan iklim dan sebagainya itu juga sunatullah. Itu jawabannya seperti itu. Jadi kepada saudaraku tidak usah repot-repot menjawab Tesla. Jawabannya tidak mungkin. Demikian terkait jawaban Tesla. Terima kasih. Jawaban untuk Tesla. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.